Kalau sebelumnya gue bahas laptop super ringan, kali ini gue mau bahas laptop gede dan jumbo. Tapi tentunya dengan banyak kelebihan, antaranya baterainya badak banget, bisa tahan sampai dengan 11 jam. Yuk kita bahas aja. Oke, ini adalah HP Omen 16. Nah, 16 itu artinya layarnya 16,1 inci. Makanya laptop ini termasuk gede dan berat. Target marketnya adalah tentunya para profesional ya. Kayak misalnya filmmaker nih, atau production house. Intinya laptop ini nggak cocok dibuat ngafe. Karena beratnya itu sekitar 2,3 kg. Tapi ini semua terbayar lunas karena speknya nggak main-main, hampir mentok rata kanan. Ini pakai Ryzen 7 7840HS, 8 core 16 thread. Nanti kita bakal lihat kemampuannya. Udah ada iGPU 7850M dan dilengkapi dengan discrete GPU RTX 4060. Tapi ini di sampel unitnya ya. Kalau di retail unitnya nanti malah bakal pakai RTX 4070. Malahan lebih bagus, mantep ya. Desainnya full warna hitam dan bahannya ini nggak main-main. Ini dari aluminium, jadi kokoh banget. Desain modern kayak gini tuh kelihatan banget kalau ini tuh laptop high-end. Dan gua demen banget sih desainnya. Cukup minimalis dan agak stealthy gitu ya. Mantep banget. Lanjut ke layarnya, ini adalah salah satu laptop dengan layar tercakep yang gua pernah coba. Udah resolusi QHD 1440p, IPS, dan refresh rate-nya itu sudah 144 Hz. Jadi smooth banget buat gaming. Udah ada anti glare juga, 300 nits, dan udah 100% sRGB. Rasanya itu kayak nggak ada kurangnya sama sekali. Apalagi ini udah 16 inch ya, cukup gede. Jadi nyaman banget untuk dilihat. Keyboardnya juga salah satu yang paling enak, empuk banget karena bodinya itu gede atau tebel ya. Ini feel pencet tombolnya itu jadi enak banget. Empuknya itu kerasa banget. Beda kalau dibandingin sama laptop-laptop yang tipis. Nah, meski awalnya itu gua agak nggak terbiasa karena ini bentuknya full size keyboard. Tapi enaknya kalau full size gini tuh buat kalian yang suka pakai blender. Karena shortcutnya itu banyak pakai numpad. Trackpadnya juga gua ngerasa ini trackpad terbaik buat laptop Windows. Jujur aja nih, gua agak kaget kalau ada trackpad yang sebagus ini di laptop Windows. Ports-portsnya juga banyak banget, kalian bisa lihat sendiri. Di bagian belakang ada port charging, port LAN, port HDMI, dan USB Type-A. Terus di bagian kiri ada dua USB Type-C ya. Lumayan nih, ada dua, terus ada audio jack-nya. Terakhir di kanan ada tambahan satu USB Type-A. Nah, untuk battery life-nya, gua udah coba nih pakai dedicated GPU-nya, itu bisa tahan 4-5 jam. Nah, tapi ini nih yang luar biasa, di laptop ini itu kita bisa pakai iGPU-nya, 780M-nya, itu bisa tahan sampai dengan 11 jam. Luar biasa. By the way, ini chargingnya 230 watt ya, makanya bentuknya gede banget kayak gini. Tapi pastinya ngecasnya jadi kenceng ya. Kira-kira 30 menit itu dari 50% udah sampai 100%. Termasuk cepet banget. Next, tentunya kita harus lihat internalnya laptop ini. Di sini bisa kita lihat keuntungan laptop yang bodinya itu gede. Sistem coolingnya juga pasti lebih baik. Selain itu, memorinya ini juga bisa di-upgrade ya, ada 2 slot. Terus ada tambahan 2 slot lagi untuk NVMe-nya. Jadi storage-nya kalian bisa tambahin 1 lagi. Ya lumayan banget, jadi sangat future proof. Kemudian lanjut ke performanya nih. Untuk performa Ryzen 7 7840HS-nya di Cinebench R23 kira-kira dapatnya kayak gini. Nah, kalau gua bandingin sama laptop yang sebelumnya gua review, yang tipis itu ya, itu bedanya itu lumayan. Single core-nya itu beda sampai 100 poin, sedangkan multicore-nya itu beda sampai 4000 poin. Jadi udah jelas ya, karena lebih berat dan lebih tebel itu ngefek banget di performanya. Kemudian gua tes untuk render di Adobe Premiere. Video Full HD 6 menit 20 detik itu cuman butuh waktu 2 menit 20 detik aja ngerendernya. Nah, ini udah pakai kudanya dari dedicated GPU-nya ya. Tapi kalau pakai iGPU-nya juga nggak kalah keren nih. Gua coba tes render pakai OpenCL itu cuman 2 menit 40 detik aja. Cuman beda 20 detik sama dedicated GPU-nya. Mantep banget ya. Ini sih bener-bener di luar dugaan gua.
Oke, rasanya nggak afdol kalau laptop secanggih ini nggak dites gaming. Berikut adalah hasil dari benchmark Firestrike-nya. Dapat nilai yang cukup tinggi, sampai dengan 21.000. Nah, ini dengan RTX 4060-nya ya. Kalau misalnya di retail versionnya pakai RTX 4070 bakalan lebih tinggi lagi. Beberapa performance gamingnya di game-game terbaru kayak Ghost of Tsushima ini dapat bagus banget FPS-nya. Dengan ray tracing on bisa dapat 70 sampai 80 fps. Nah, kalian lihat betapa bagusnya grafiknya di laptop ini. Break my block with a heavy attack, then strike quickly. Enough! I yield. You let me win. Not at all. If you held the real sword, I would be dead. Really? I would never lie to you, Jin. Now for a change, try to block me. Next, di game Final Fantasy 7 Crisis Core ini bener-bener bisa memanfaatkan refresh rate-nya yang tinggi. Gua coba lock di 120 fps, ini lancar jaya dari awal sampai akhir pas main game ini. Mantep banget dah. Not too bad. Piece of cake. I'll make first in no time. Go up the stairs at the end of the platform. Dan yang terakhir, gua sengaja ya tes gamingnya di game-game kekinian biar kalian tahu kemampuan sesungguhnya dari laptop kenceng ini. Di game kontrol pakai ray tracing on, kalian bisa dapat 60 sampai 80 fps. Ini di resolusi QHD. Kalau kalian mau FPS yang lebih tinggi buat maksimalin layarnya, monggo, bisa diturunin ke Full HD. Pokoknya sedap banget dah ngegame di laptop ini. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih? Laptop ini bener-bener sangat kenceng banget menurut gua. Dan dari spek dan kemampuannya itu cocok banget buat kalian para profesional di bidang kalian. Kayak misalnya 3D modeler, filmmaker, konten kreator juga, ataupun kalian yang di bidang multimedia untuk event-event misalnya. Ini laptop cocok banget. Buat para gamer juga pastinya ini cocok banget karena layarnya udah bagus dan speknya mumpuni banget. Cuman ya kekurangannya itu tadi, karena ini berat, nggak cocok untuk kalian yang mobile banget. Kayak misalnya kalian yang suka ngafe, ini kurang cocok karena agak berat. Oke, kayaknya segini dulu videonya. Semoga kalian terbantu sama videonya. Buat kalian yang mau beli, linknya udah gua taruh di bawah. Dan udah gua pilihin yang paling banyak cashbacknya. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe. Div ini pamit dulu.